Kita mulai ya Bapak Ibu untuk perkuliahan kita pagi hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan topik penelitian. Sebelumnya, puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar bersama menimba ilmu tentang metodologi penelitian. Terima kasih juga untuk mahasiswa semuanya yang sudah bergabung, baik yang ada di STIS Tekom maupun yang ada di berbagai kampus cabang masing-masing bersama dengan dosen pendampingnya ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang fit, sehat, siap untuk belajar bersama. Nah, di pertemuan yang kedua, kita membahas bagaimana menentukan topik penelitian. Sebelumnya, apa saja materi yang akan kita bahas di pertemuan yang kedua ini kita lihat dulu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi gini ya Bapak Ibu semuanya, serta mahasiswa semuanya, ada sedikit perubahan di dalam materi pembelajaran kita, karena kemarin ada instruksi untuk disesuaikan dengan pembelajaran yang dari Pak Agus materinya. Jadi ini nanti akan ada tambahan materi dari materinya Pak Agus Wibowo untuk metodologi penelitian. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana nanti yang pertama mahasiswa itu memahami pentingnya sebuah topik. Jadi hal pertama, kalian kalau mau menyusun sebuah proposal, metodologi itu penelitian kan harus dikuatkan dulu. Nah, sebelum menguatkan metodologi penelitian, kalian harus sudah memiliki topik penelitiannya. Nah, topik ataupun tema apa nanti yang akan kalian pilih sesuai dengan minat. Jadi memahami pentingnya di dalam memilih topik ini perlu untuk digarisbawahi sesuai relevan dan minat kalian. Jadi relevan itu artinya bahwa topik tersebut adalah tidak usang ya, topik yang sekarang menjadi tren atau fenomena. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana teknik eksplorasi. Nah, teknik eksplorasi ini kita akan mempelajari tools atau alat apa yang bisa kita gunakan untuk mengeksplor topik penelitian. Nah, nanti bisa ada bantuan beberapa tools yang bisa kita gunakan. Kemudian kita juga akan memvalidasi kelayakan topik penelitian dengan metode yang terstruktur. Dan yang terakhir, nanti bagaimana menyusun topik penelitian ini dengan basis dari minat kalian. Jadi misalnya yang dari manajemen, kalian minat di manajemen SDM. Nah, nanti kalian cari topik tentang manajemen SDM. Kalian minat tentang pemasaran, berarti nanti mencari topik tentang pemasaran. Atau kalian berminat di manajemen keuangan, berarti nanti kalian juga akan memilih topik tentang keuangan. Atau kalau di akuntansi itu juga nanti sesuai minat kalian, ataupun akuntansi perpajakan, misalnya tentang bagaimana ingin mengetahui kepatuhan wajib pajak, atau tentang laporan keuangan untuk akuntansi, kinerja keuangan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita pilih sesuai minat dan bidang yang relevan. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membahas mengenai topik penelitian, perlu kita definisikan terlebih dahulu bahwa penelitian atau research itu sebetulnya apa. Jadi, riset itu berasal dari kata Perancis atau bahasa Perancis kuno dari recherche atau research. Nah, ini merupakan penggabungan dari re dan chercheur atau chercheur yang berarti bagaimana kita mencari, menemukan atau bagaimana to travel through of survey. Jadi bagaimana kita nanti akan
mengetahui dari hasil penelitian ini, survei penelitian ini. Nah, term ini bisa dimulai dari sejak tahun 1577. Jadi sudah lama sekali bahwa di dalam mencari keilmuan, kebenaran, itu penelitian dilakukan sudah sejak tahun 1577. Nah, kemudian lambat laun, arti istilah research atau penelitian ini mengalami berbagai penyempurnaan. Nah, salah satunya ini dari Shuttleworth di tahun 2008 mendefinisikan bahwa research dalam artian yang luas sebagai kegiatan mengumpulkan data, kemudian informasi dan fakta-fakta untuk kemajuan pengetahuan. Nah, pengumpulan data ini tentunya masih berupa data mentah. Nah, nanti akan diolah supaya data ini bisa memberikan informasi di dalam penelitian kita. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa penelitian merupakan kegiatan yang sistematis untuk memberikan atau menyediakan jawaban atas pertanyaan atau memecahkan masalah yang serius yang akan dihadapi. Ini dari penelitian ya. Nah, kemudian fungsi dengan adanya penelitian ini apa? Nah, fungsi penelitian yang pertama, kita bisa mendeskripsikan ataupun memberikan data ataupun informasi secara jelas. Kemudian yang kedua, dengan adanya penelitian, kita bisa menerangkan data ataupun kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Fungsi yang keempat dari penelitian adalah mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Dan yang kelima, dengan adanya penelitian kita bisa menyusun teori-teori baru. Nah, untuk contohnya, untuk fungsi dari penelitian yang mana mendeskripsikan ataupun memberikan data atau informasi itu, misalnya ini yang pertama ini adanya hujan terus-menerus, misalnya di musim penghujan ini selama 5 hari berturut-turut misalnya. Nah, kemungkinan adanya hujan yang terus-menerus ini kan mungkin terjadi banjir ya. Kemudian akan menggenangi kota. Nah, air banjir yang menggenangi kota ini tentunya akan karena adanya aliran sungai yang tertahan oleh naiknya pasang dan saluran air pada beberapa wilayah kota tertentu. Nah, sehingga warga tentunya mulai gelisah. Nah, dari sini tentu kita perlu melakukan dari deskripsi ini kan sebuah deskripsi karena terjadi hujan terus-menerus, kemudian dideskripsikan adanya hujan terus-menerus itu bisa mengakibatkan banjir di wilayah kota. Nah, ini perlu adanya penelitian kan kita tidak mungkin hanya dengan deskripsi. Ya, kita perlu terjun langsung ke lapangan. Apa benar bahwa banjir di suatu wilayah itu menyebabkan tergenangnya wilayah tertentu. Nah, ini dari sebuah deskripsi atau narasi. Kemudian penelitian itu bisa menerangkan data atau suatu peristiwa. Misalnya dengan melakukan penelitian, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya kita ingin mengetahui keputusan pembelian produk tertentu. Misalnya sekarang ini eranya digital, kita ingin mengetahui bagaimana keputusan pembelian produk fashion misalnya secara online atau produk elektronik di e-commerce itu bagaimana. Yang notabene kalau kita beli elektronik itu kan harusnya secara offline ya, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang itu kita bisa membeli melalui online. Nah, dari sini karena kita ingin mengetahui data-data, maka kita perlu mengetahui faktor apa yang menentukan bahwa keputusan pembelian itu dilakukan secara online. Tentunya ada beberapa pengaruh atau faktor penyebabnya. Nah, ini kita perlu melakukan penelitian, misalnya dengan menyebarkan kuesioner kepada konsumen. Oh, ternyata mungkin karena adanya faktor diskon, konsumen tertarik, adanya flash sales, atau adanya review dari pembeli sebelumnya. Gitu. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi yang perlu kita teliti apakah betul itu yang menjadi keputusan pembelian online konsumen. Nah, ini perlu adanya fenomena tadi, ada data yang perlu kita gali dari penyebaran kuesioner tadi.
Kemudian contoh lain itu fungsi penelitian itu bisa membentuk atau menyusun teori baru. Nah, biasanya kalau S1 itu masih replikasi. Kalian kalau lulus S1 itu biasanya penelitian itu replikatif. Artinya kita mereplikasi dari penelitian yang sudah ada. Mungkin nanti tempat penelitiannya yang berbeda, jumlah sampelnya yang berbeda, atau mungkin kita menambahkan variabel baru. Nah, kalau untuk menyusun teori ini biasanya untuk tingkat doktoral ya, jadi di S3. Nah, ini biasanya nanti menemukan atau menyusun sebuah teori baru. Nah, ini juga melalui perjalanan proses yang panjang juga, tentunya perlu ada penelitian. Karena menyangkut munculnya teori baru, itu kan perlu ada pembuktian. Nah, ini fungsi dari adanya penelitian. Nah, kemudian sebelum kita melakukan penelitian, tadi dikatakan kita harus menentukan topik dulu, topik penelitian ini. Kenapa topik penelitian ini penting harus kita pilih terlebih dahulu? Jadi kalau bisa kita definisikan bahwa topik, tema itu adalah subjek atau isu yang menjadi fokus dari penelitian kita. Jadi kita lebih memfokuskan, mempersempit ruang penelitian kita itu pada satu topik, satu tema gitu. Jadi tidak terlalu luas nantinya yang akan kita bahas. Sehingga topik ini subjek isu yang menjadi fokus dari penelitian kita. Yang mana topik penelitian ini yang baik adalah yang spesifik, relevan, dan menarik bagi peneliti, serta memiliki potensi kontribusi ilmiah. Jadi dalam memilih topik penelitian, tidak hanya ini sesuai minat kalian, tetapi harus yang menjadi isu atau tren atau fenomena sehingga menarik, nantinya akan menjadi kontribusi atau bermanfaat bagi masyarakat atau bagi peneliti berikutnya atau bagi objek penelitian yang kita teliti, misalnya perusahaan tertentu itu juga akan mendapatkan manfaatnya. Nah, karena pentingnya untuk menentukan topik penelitian ini akan menentukan arah dan ruang lingkup dari penelitian kita. Jadi lebih spesifik lagi kita menelitinya, misalnya tertarik di manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran itu kan luas, harus kita spesifikasikan. Nanti kalau misalnya kita mau mencari judul topik penelitian dengan bantuan tools GPT misalnya, kita harus pemasaran itu di bidang apa? Misalnya yang sedang tren sekarang tentang tentang kalau sekarang itu marketing influencer marketing, pemasaran dengan menggunakan influencer itu kan sekarang juga sedang tren ya, sedang banyak digunakan oleh pemasar kan. Jadi kita tidak mempromosikan produk misalnya seperti yang zaman dulu, misalnya meskipun itu masih dilakukan tetapi sudah mulai berkurang. Door to door itu kan sekarang sudah jarang, atau kita menyebarkan brosur itu kan sudah terlalu ini ya ya manfaatnya itu lebih sedikit dibanding kita misalnya melakukan dengan ini di era digital ini dengan influencer. Jadi kadang pengikutnya itu karena influencernya sudah memakai itu akan tertarik kan gitu ya. Nah, ini bisa mungkin kita pilih nanti. Jadi di bidang pemasaran misalnya lebih spesifik, misalnya tentang keputusan pembelian online, perilaku pembelian online, atau kita ingin meneliti tentang loyalitas konsumen dengan adanya pengaruh tadi misalnya influencer marketing tadi bagaimana. Atau di SDM juga bisa kita pilih keuangan, akuntansi. Jadi tergantung minat kalian. Kemudian topik ini penting karena menjamin relevansi tadi kebutuhan ilmiah atau masyarakat. Jadi ada relevansinya, tidak hanya sesuai minat kita, tapi ini relevan, masih relevan untuk diteliti. Yang tidak relevan yang seperti apa? Misalnya kalau dulu itu kita mau menggunakan wifi atau menggunakan internet kan harus ke warnet. Kita dulu ada penelitian tentang penggunaan warung internet. Nah, sekarang kan sudah tidak relevan lagi. Orang sekarang mengakses wifi kan bisa dari rumah atau bisa dengan kita membeli kuota. Jadi itu yang sudah tidak relevan diteliti, misalnya kayak gitu. Kemudian mempermudah pencapaian tujuan akademik dan praktis. Jadi memilih judul jangan terlalu tinggi mulu-mulu juga, nanti kita susah untuk melakukan pembahasannya. Jadi sesuai dengan akademik dan yang praktis. Itu ya.
Bisa dipahami ya. Nah, ada beberapa tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk bantuan mencari judul penelitian atau tema ya. Jadi kita punya tema dulu, kata kuncinya apa, baru nanti kita akan menemukan judulnya. Nah, ini ada beberapa software, misalnya dengan Publish or Perish nanti ya, PUP 8 ini bisa kita lakukan, atau Vios Viewer nanti juga bisa alat bantunya, atau dengan yang mudah ChatGPT. Sekarang kan mahasiswa sudah biasa ya menggunakan apa-apa menanyakan bukan Mbak Google lagi kan, sekarang ke ChatGPT. Kemudian bisa dengan Research Rabbit juga bisa, Elsevier dengan Scopus. Nah, ini yang paling sering digunakan, Google Scholar kan, mahasiswa sering menggunakan. Kemudian dengan Open Knowledge Map atau Connected Paper ataupun yang lainnya. Nah, ini ada juga alat untuk Mendeley nanti untuk citasinya atau chat PDF juga bisa. Nah, nanti akan tidak semua mungkin ya Bu Eni akan menjelaskan, nanti ada beberapa yang akan Bu Eni contohkan, mungkin waktunya tidak cukup nanti. Tapi jangan khawatir, kalian nanti bisa melihat video dari Pak Agus ya, karena Pak Agus sudah membuat video untuk tutorial kalian nanti menggunakan tools-tools tadi ya. Jadi ada panduan video untuk membangun dalam memahami alat-alat yang digunakan untuk menentukan topik penelitian. Jadi yang pertama kita bisa mencari dari jurnal Scopus. Kemudian kita juga dengan brainstorming dengan bantuan ChatGPT. Kalau memang benar-benar masih blank, bingung apa, nah ini bisa menanyakan ke ChatGPT. Kemudian menggunakan Publish or Perish untuk validasi dan juga Fast Viewer itu untuk memvisualisasi tren penelitian. Jadi apakah topik penelitian atau judul penelitian yang kita pilih ini sudah apa ya, kadaluarsa atau sedang menjadi fenomena atau tren, itu bisa kita visualisasikan nanti ya. Ini panduannya, kalian nanti bisa lihat di link ini ya yang sudah ada di sini. Jadi di videonya Pak Agus ini ada tutorial nanti cara membuatnya. Nanti Bu ini akan sedikit mempraktekkan juga. Kemudian kita lanjutkan dulu sebelum kita praktek nanti. Nah, untuk langkah-langkah menentukan topik penelitian ini, yang pertama kalian harus mengeksplorasi minat pribadi atau bidang keahlian tadi. Kalian harus pilih dulu minatnya di mana. Keuangan, SDM, atau pemasaran. Itu harus dimantapkan dulu kalau masih bingung. Akuntansi, misalnya akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, atau mungkin di akuntansi perpajakan. Nah, ini mulai dari sekarang kalian harus sudah punya pilihan. Untuk mata kuliah Metopen ini nanti akan berkaitan, bersinggungan dengan seminar proposal. Di seminar proposal pun kalian juga nanti akan ada tugas memilih topik penelitian juga. Jadi ini saling bersinggungan, nanti bisa bersama-sama. Nah, dengan memilih eksplorasi minat pribadi atau bidang keahlian ini, kalian nanti bisa mengidentifikasi bidang studi yang diminati atau mencari isu yang terkini tadi yang sudah disebutkan Bu Eni di depan. Kemudian bisa juga dengan survei literatur review dengan melihat hasil dari jurnal yang sudah ada. Jadi kita menggunakan database jurnal yang ada, misalnya kita bisa lihat jurnal dari Scopus, ya dari jurnal Scopus, entah itu dari Q1, Q2, Q3, Q4, nanti karena syarat daftar pustaka itu minimal harus ada satu jurnal asing, jurnal internasional. Ini sangat mudah syaratnya, kalau di kita itu minimal harus ada satu. Kalau misalnya kalian nanti mau publish untuk hasil output skripsinya di akreditasi Sinta yang lebih tinggi, 1, 2, 3, itu harus lebih banyak lagi jurnal internasionalnya. Tetapi kalau misalnya jurnal 4, 5, 6 itu ya jurnal, tidak harus jurnal internasional semua, masih boleh ada jurnal nasionalnya, tetapi tetap yang harus terakreditasi. Karena ya kalau kita memilih jurnal yang terakreditasi atau terindeks Scopus itu berarti memang sudah disitasi beberapa orang dan itu nanti akan menjadi lebih bagus hasilnya.
Kemudian dalam survei literatur ini fokus pada artikel yang relevansinya tinggi dan disitasi banyak tadi yang Beni katakan. Jadi pilih jurnal yang disitasi oleh banyak orang. Berarti memang penelitian ini bagus untuk menjadi referensi. Kemudian yang ketiga, langkahnya untuk memilih topik penelitian, kalian bisa menggunakan tools AI tadi ya, misalnya dengan ChatGPT. Kita brainstorming untuk memilih bantuan dari ChatGPT. Kalau misalnya benar-benar tidak tahu masih blank judulnya. Nah, ChatGPT ini merupakan alat yang berbasis AI yang dapat memberikan ide, saran atau informasi awal terkait penelitian. Kemudian setelah kita memperoleh topik penelitian melalui ChatGPT, judul penelitiannya apa, nanti kita akan memvalidasi topik tadi, akan kita visualisasikan dengan menggunakan Publish or Perish ataupun Fast Viewer. Nah, yang pertama penjelasannya untuk eksplorasi minat ini atau bidang keahlian yang akan kalian pilih. Sebentar. Langkah pertama untuk mencari eksplorasi minat itu adalah kalian menuliskan bidang studi atau tema yang menarik dulu. Jadi untuk manajemen apa? Misalnya kalian tertariknya apa? Pemasaran. Nah, misalnya tertarik pemasaran itu lebih difokuskan lagi kata kuncinya pemasaran apa nanti. Kemudian kita identifikasi isu atau masalah yang belum terpecahkan. Kita pikirkan kaitannya antara minat dengan tren yang ada. Nah, dengan menggunakan bantuan ChatGPT, nanti kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan ke ChatGPT ya. Nanti kita praktekkan ya. Misalnya apa saja tren terkini dalam bidang, misalnya tertarik di manajemen pemasaran. Apa saja tren terkini dalam bidang manajemen pemasaran atau manajemen keuangan atau manajemen SDM. Nah, kemudian nanti setelah itu nanti akan muncul di prompt, nanti akan kita tulis tantangannya apa dalam topik manajemen keuangan ini. Jadi ada apa gap penelitian, riset gapnya apa. Nah, ini nanti yang adanya riset gap ini yang mungkin akan kita pilih untuk judulnya. Atau mungkin langsung saja ya, saya contohkan dulu ya ini ya untuk apa nanti saja ya, biar tidak bolak-balik ini share screen-nya ya. Ini misalnya contohnya di dalam ChatGPT ini kalau contoh dari Pak Agus ini tentang AI ya, keputusan dalam manajemen bisnis. Nah, kalian nanti bisa memilih misalnya tadi kalau di pemasaran yang sedang fenomenal apa atau financial technology atau tentang tadi pemasaran digital, digital marketing. Tetapi harus lebih difokuskan digital marketing terhadap apa gitu supaya tidak terlalu luas. Kemudian dengan ChatGPT ini nanti kita bisa perluas juga menanyakan ide-ide awal seperti apa saja tren terkini dalam bidang manajemen pemasaran misalnya. Tantangannya apa? Nah, ini disesuaikan dengan minat kita. Adanya research gap apa? Nah, nanti bisa kita pilih seperti itu. Kemudian kalau literatur review, nah ini pernah dilakukan, kita bisa dari Google Scholar. Google Scholar ini yang bawah ini. Jadi kalian menuliskan yang apa topik yang sudah kalian temukan tadi, apa judul yang sudah kalian miliki, tuliskan di Google Scholar ini. Kalian tinggal milih rentang waktunya nanti, kan ada pilihannya kan. Kalau ini tidak perlu dijelaskan, sudah pernah ya mahasiswa ya. Jadi pilih rentang waktu 3 sampai 5 tahun terakhir, ya paling tidak 5 tahun terakhir. Kalau buku itu 10 tahun terakhir. Nah, nanti kalau rentang waktunya sudah dipilih, nanti akan muncul jurnal-jurnal yang apa namanya 5 tahun terakhir itu bisa kita jadikan referensi. Kemudian dari jurnal internasional Elsevier, Scopus nanti juga Bu ini contohkan ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian untuk validasi topik dengan menggunakan Publish or Perish dan juga Fast Viewer. Jadi nanti akan divisualisasikan ya. Publish or Perish itu atau yang di bahasa Indonesia PUP 8
alat validasi yang membantu menganalisis tingkat citasi dan relevansi topik melalui database jurnal. Jadi dengan Publish or Perish kita akan menemukan banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kita pilih referensinya nanti. Kemudian kita analisis melalui database jurnal tadi. Nanti dengan gabungan dengan dari Scopus atau dari Google Scholar, judul-judul penelitian yang sudah kita peroleh tadi. Nah, nanti kalau lebih baik disarankan dipilih yang Google Scholar karena gratis. Kalau Google Scholar itu kan gratis. Nah, ini nanti baru kita visualisasikan dengan bantuan Vios Viewer-nya. Jadi untuk menganalisis citasi dan koleksinya, itu kita pilih 5 tahun terakhir. Nanti kita ekspor hasilnya dengan RIS. Ini agak sulit. Ada tutorial videonya ya, nanti bisa dipelajari ulang lagi. Nanti Benny jelaskan sepintas saja. Nah, untuk visualisasi topik dengan Vios Viewer ini ada gambar-gambar ini yang menunjukkan bahwa ini nanti apakah penelitian ini masih layak untuk dilakukan, masih menjadi tren atau sudah usang, nanti akan bisa kita ketahui. Jadi Vios Viewer ini alat visualisasi yang menampilkan hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian. Jadi kata kunci topik kalian dan juga hubungannya dengan penelitian nanti bagaimana, apakah ini masih relevan atau tidak. Nah, cara menggunakannya nanti bersamaan dengan Publish or Perish. Impor data dari Scopus atau Google Scholar, kemudian kita analisis peta jaringan kata kuncinya, kita identifikasi tren atau area yang sedang berkembang. Nah, kalian harus mendownload dulu Publish or Perish dan juga Vios Viewer-nya ini. Nah, ini untuk contoh implementasi dan topik AI dalam bisnis ya. Kita menggunakan Google Scholar untuk mencari artikelnya. Jadi kalau sudah ketemu temanya IAIN bisnis, nanti langsung aja seperti itu. Kemudian tinjauan artikel dengan citasi terbanyak di Publish or Perish. Kemudian baru kita analisis tren dan hubungan tema menggunakan Vios Viewer tadi. Nah, nanti akan ketahuan visualisasinya seperti apa. Oke, kita praktekkan saja untuk ini ya. Langsung aja mungkin ya. Ini berarti saya ini dulu ya. Bisa enggak ya? Bentar. Sudah muncul belum ya? Sudah muncul belum? Belum, Bu. Bu Munif, terima kasih. Pak. Belum. Sudah muncul nggak Pak, Bu? Lagi, Baru Bu. OTW ya? Bentar. Ini mudah-mudahan sudah terlihat ya? Belum ya? Bu Munif? Belum muncul, Bu. Sudah muncul belum? Oh, masih loading ya? Ya. Ye. Kita tunggu dulu ya. Jadi jangan lupa ini kan masih nanti mempelajari videonya ya. Jadi untuk Publish or Perish itu harus dulu diinstal dulu sama Vios Viewer-nya. Nah, nanti diikuti aja petunjuknya seperti yang tutorial dari videonya Pak Agus. Ini saya akan mencontohkan cara mencari jurnal internasionalnya dari Scopus ya. Ini masih loading ya. Cukup lama ini kayaknya. Ntar ditunggu dulu aja. Nah, sambil menunggu ini proses loading,
Jadi nanti kalau sudah ada tampilan untuk mencari dari Scopus, mungkin mahasiswa bisa mencoba juga dari scopus.com. Coba kalian bisa mencari ya dari scopus.com. Ini sambil nunggu loading karena agak lama ya. Coba kalian mahasiswa yang ada di cabang masing-masing juga mungkin dosen bisa membantu. Scopus.com ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada welcome to Scopus Preview. Ada. Nah, kalian scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah sampai ketemu view jurnal ranking. Nah, ini udah muncul ya. Ini tampilan Scopusnya seperti ini. Welcome to Scopus Preview. Scroll ke bawah sampai ini di ini ada view jurnal ranking ini. Kita klik view jurnal ranking ini. Nah, ini perlunya kalian ingin mengetahui jurnal-jurnal yang akan bisa jadi referensi nanti dari topik tema judul kalian. Nah, lihat di sini ada subjek area. Ini posisi ini tertulis harus subjek area ya. Kemudian ini ada enter subject area ini. Kalian tuliskan minat kalian apa. Sebagai kata kunci topik atau tema yang kalian ini, yang kalian apa namanya minati. Dan masih tren, masih kondisi ini masih layak ya untuk dilakukan penelitian. Misalnya saya contohkan tadi misalnya yang mudah aja tentang pemasaran influencer marketing atau pemasaran melalui influencer ya. Loyalit. Jadi kalau jurnal asing kalian kata kuncinya bahasa Inggris ya. Customer loyalty, loyalitas pelanggan. Ingin tahu gimana pengaruh dari pemasaran influencer ini terhadap loyalitas dari pelanggan tersebut. Apakah dengan adanya influencer itu mereka benar-benar setia dengan produk yang dipilih. Nah, setelah itu subjek areanya ini nanti pilih misalnya di ekonomi gitu ya. Nah, ini perhatikan di sini kita akan memilih di karena kan banyak ada biologi. Nah, ini business management. Ini kita pilih yang marketing. Ini lebih fokus ke marketing. Ini contohnya misalnya. Kemudian ini di sebelah kiri ini kita akan filter. Kita pilih yang display only open access. Kita milih open access jurnal karena itu yang gratis kan, tidak bayar. Nanti kalau kita pilih yang open access nanti akan apa namanya? Global account kita nanti bayar nanti. Kemudian ini kita pilih yang ada zoom-nya not responding. Keluar dari zoom saja. Bentar. Agak lama ya. Paling bawah coba di scroll nanti pilih yang jurnal sama yang ini ada lihat proseding ada yang masih sudah coba. Ini soalnya ini scroll ke bawah masih belum bisa ini. Ini dari display pilih yang display online open access, kemudian pilih jurnal dan proseding. Ya, itu dipilih, diklik. Kalau sudah itu baru di-apply. Proseding. Pilih yang proseding ya. Konferensi proseding. Terus di-apply kalau sudah dipilih. Nah, ini tinggal kita nanti bisa lihat di sini. Beberapa yang akan kita pilih. Jurnal-jurnal yang akan kita pilih apa yang sesuai dengan minat kita di marketing, di keuangan, tergantung pilihan kita apa. Kita ketemu nanti, misalnya di jurnal marketing misalnya, nanti akan ketemu. Kalau Scopus caranya seperti itu ya. Ini sayang sekali ini di sini pastinya yang kurang stabil. Nah ini sudah muncul, kita klik jurnal, kemudian ini conference ini. Ya. Ini sama ini. Diklik belum ya. Nah ini baru kita apply nanti. Ini akan muncul beberapa jurnal yang on access nanti. Apa yang akan kita pilih nanti ya kita pilih yang sesuai dengan minat kita. Kalau misalnya di pemasaran pilih jurnal yang pemasaran. Nah, ini banyak sekali pilihan ya. Jadi dibuka lagi, ini bisa di sini itu yang di subject area ini kalian tuliskan kata kuncinya yang penting itu di sini. Influencer marketing.
Kita pilih yang marketing. Nah, kita apply di sini. Nah, ini tinggal pilih. Yang di cabang ini juga bisa dari HP kalian ya, untuk coba mencari sesuai dengan minat kalian. Kalau mau misalnya jurnal asing dari Scopus ini, jurnal internasional. Nih, ini jurnal marketing, ini bisa kita pilih. Ini ada tulisan open job research and management, and sini juga bisa kita pilih. Nah, ini bisa kita pilih. Ini ya, mungkin yang ini Spanish Journal of Marketing ya, yang nomor 3 ini ya kita pilih ya. Nah, yang nomor 3 ini kita pilih. Spanish Journal. Nah, nanti kita pilih ini, kemudian kembali ke Google kita kembali. Nanti kita akan mencari di Spanish Journal ini. Jadi ini sebetulnya sama dengan yang tutorial tadi, nanti dipelajari sama dengan apa yang sudah dicontohkan Bu Eni. Ini dari Scopus. Nah, ada lagi contoh nanti dari ini apa namanya? Ini misalnya Bu Eni di sini di ini. Sebentar. Connected Paper. Bu Eni ganti ke Connected Paper ya. Mencari jurnal asing dari Connected Paper juga. Kalian ketikkan coba connectedpapers.com. Bisa juga untuk mencari jurnal asing. Ini nanti terkaitannya ke Google Scholar juga. Connected Papers. Oh, misalnya Connected Papers ini seperti yang di sini. Connectedpapers.com. Masih proses ya. Nah, itu kan di search by keyword. Kalian kata kuncinya apa, kemudian bisa judulnya kalau sudah ada, ataupun bisa dengan B-nya. Misalnya atau ini keuangan misalnya ya, financial literasi misalnya. Mungkin untuk topik yang keuangan bisa di sini. Jadi sesuai ada ingin kalian di pemasaran apa topik yang kalian pilih misalnya. Ini kalau ini boleh memberikan contoh lain misalnya financial literasi keuangan ya. On misalnya apa financial well-being ya, misalnya kesejahteraan keuangan gitu. Terus ada kesejahteraan keuangan misalnya ini mana? Ini juga bisa kita untuk cara penelitian ini mari lakukan atau tidak. Nah, ini yang muncul. Coba kita lihat ya. Literasi keuangan sebagai financial well-being, sebuah perspektif dari generasi ini. Nah, ini kita lihat ini penelitian ini di tahun 2004 kan masih terbaru ya. Kemudian ini judulnya ini kita pakai apa? Kata kuncinya tapi yang muncul bahasa Indonesia. Nah, ini dari sini juga lebih mudah, nanti kalian bisa pakai Connected Papers ini. Kalau benar-benar jurnal asing ya dari Scopus tadi. Ini. Nah, dalam berikutnya kalau mungkin ada yang bahasa asingnya. Nah, ini tahun 2023 ini juga masih baru ya. Mungkin ini kita klik, tapi ini variabel moderasi. Jadi variabel moderasi itu nanti kita ingin mengetahui apakah ada kalau mediasi pengaruh langsung tidak moderasi itu akan memperkuat atau memperlemah. Itu sebagai banyak moderasinya. Bisa juga. Jadi minimal pilih nanti judul itu variabelnya 2 sampai 3. 2 sebenarnya sederhana, 3 lah. Jangan pilih 2 ya, supaya lebih ini lagi. Jadi pilih 3 variabel. Kita ada berapa ini contoh dari literasi keuangan ini. Karena Connected Paper itu tidak hanya lain, biasanya juga ada. Tapi kalau misalnya dari Scopus itu jurnalnya internasional. Jadi kalau kita sarankan nanti dari Scopus ya, kalau mau cari jurnal internasional. Misalnya ini saja. Ini kan ada kita mau mencari Connected Paper-nya. Jadi mengkonektikan paper ini dengan relasi artikuler dengan doi-nya kita tahu. Nah, ini akan dulu kita klik. Nah, yang G itu simbolnya kita klik. Nanti akan muncul di Google Scholar. Nah, ini lihat di Scholar ini. Kalian ada tulisan PDF, nanti ada full text-nya. Kalau nggak ada PDF, kalian tidak bisa lihat full text-nya. Nah, ini kita klik. Misalnya literasi keuangan sebagai usaha untuk mencapai financial well-being, sebuah perspektif dari generasi Z.
bisa menemukan foldernya nanti kita lihat ya. Ini tentang kalangan, tapi persepsi itu berarti nanti kita berikan kuesioner juga kepada responden. Gen Z berarti nanti di sini kan ada kriterianya beberapa yang harus kita sebarkan kuesioner kita harus diisi oleh yang masuk area Gen Z, atau mungkin kalau lebih ini gen milenial itu kan lebih umurnya lebih sampai ke 27-an, kalau itu kan kayak 17-an kita masuk gitu ya, 15-17 gitu, mungkin kurang luas, mungkin di sini gen yang itu lebih luas nanti sampai 27 bisa. Tadi udah tahu belum? Ini koneksinya kurang stabil, jadi agak loadingnya agak naik agak besar dulu. Jadi yang penting video yang aku tadi kalian dulu Paris or pre-operation 8 kemudian viewer. Nah, nanti ikuti, nanti kita bisa mencari atau analisis visualisasinya. Tadi dengan tadi Scopus tadi caranya seperti tadi, kemudian Microsoft juga bisa, Data Scholar juga bisa. Kalau masih mau pakai judul, minta tolong dari saya memilihkan judul bidang manajemen pemasaran misalnya, yang sedangkan apa nanti bisa dijawab sama ChatGPT-nya. Terus nanti bisa lanjut lagi promnya, misalnya riset kit apa yang ada dari bidang pemasaran ini, itu tuh cantik. Gimana? Ada gambaran masih yang di rekan lain udah tidak paham ya, ini mohon maaf ini karena internetnya kurang stabil masih muncul terus. Nanti bisa dijelaskan kembali sama ditanyakan ke dosen masing-masing ya. Nah ini. Jadi pada intinya dari pembahasan kita ini tadi yang penting kita klik dulu tema, kemudian menentukan judulnya. Kalau temanya sudah pasti keuangan atau tidak pemasaran akuntansi, nanti baru kalian bisa memilih judulnya. Kemudian tadi prompt tadi bisa kemudian cari judulnya dari Scopus atau dari Reddit juga bisa, Google Scholar itu yang paling gampang. Nah, dengan adanya topik yang kita pilih, teman-teman kriteria topik yang baik. Yang pertama harus relevansinya ada. Jadi dengan isu-isu yang terjadi, jadi itu harus sesuai dengan isu-isu yang ada saat ini, itu akan menjadi lebih baik. Kemudian ada originalitas. Jadi mengisi setelah penelitian ada originalitas itu saya dengan varian varian yang belum banyak diteliti orang. Nah, itu dengan cara dari ini bisa bantuan ChatGPT, bantuan dari jurnal Scopus atau dari Connect Paper tadi. Kemudian visibilitas atau kelayakan, memungkinkan untuk dilakukannya sumber daya yang tersedia. Jadi layak untuk dilakukan penelitian. Jadi sesuai dengan waktu dan biayanya tentunya. Jadi pemilihan sampel itu jangan terlalu besar, harus dihitung juga. Jadi pada dasarnya dan di pembahasan berikutnya ada pembahasan pemilihan kalkulasi sampel dan bank sampel. Kemudian signifikan itu bisa bahwa yang kita tidak hanya sekedar penelitian, tapi bisa memberikan kontribusi atau manfaat masyarakat ataupun perusahaan yang kita teliti. Kemudian cukup dulu ya, ini kita pakai nanti kan tugasnya bisa dipraktekkan nanti videonya dipelajari, kemudian nanti menekan topik. Jadi kalau sudah punya topik ya, kita pelajari nanti di sekolah pun juga gitu. Paling kali dengan topik punya judul 2 apa, nanti bisa cari artikelnya untuk organisasi Scopus, Google Scholar, Connect Paper, knowledge dan sebagainya. Kemudian ini juga nanti untuk publish papersnya dengan validasi dan visualisasi dengan viewer. Nah, kita simpulkan bahwa di dalam topik konten ini jadilah awal yang penting bagi kalian untuk penelitian proposal penelitian nanti. Nah, kalian bisa menggunakan tool seperti Scopus, kemudian ChatGPT, publish paperis, viewer, ataupun Connect Paper dan lainnya. Pemilihan kriteria topik relevan, orisinil dan signifikan. Yang itu dulu yang saya sampaikan. Nanti ini untuk diskusi kita sendiri ya. Kan kita terlalu waktu, mohon maaf sebelumnya mungkin karena koneksi yang kurang lancar ya, kurang jelas waktu yang terbatas juga. Nanti saya tanya balik ke dosen masing-masing. Baik, terima kasih untuk Ibu penerjemahnya ada Bu Mip, kemudian Bu Kasih dan Bu Sri dan juga Robi. Bisa lanjut diskusi bersama saya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf ada kurang. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Iya, Pak. Ada yang bertanya enggak? Masih belum enggak? Ya, sebentar ya. Ya. Sebentar. Karena belum sampai di situ harusnya. Harusnya itu menjelaskan variabel itu ada variabel independen, ada variabel dependen. Dependennya itu yang minimal 3. Dan dependen itu ada tujuannya. Nanti yang akan kita cari nanti misalnya keputusan pembelian itu variabel yang dependennya. Independen itu yang mempengaruhi. Jadi kita akan melakukan meneliti bagaimana keputusan konsumen itu banyak orangnya. Kalau kita melakukan keputusan pembelian produk A misalnya, kan bisa karena harganya, karena hasil review dari pembeli sebelumnya, ratingnya, ya kan, karena ada selesai ya. Nah itu yang seperti itu. Bentar ya. Bentar, matiin dulu. Nah, dapat lagi. Itu kayaknya mungkin video yang dikirim di apa? Grup di grup itu apa bisa lihat? Jangan-jangan Bu Eni ya. Oh, itu kan tadi dikirim Bu ya, cuman nggak tahu apa. Bisa nggak? Oh, bisa. Ya kalau bisa ya alhamdulillah, cuman
yang dikirim di grup mahasiswa coba link YouTube-nya dibuka dulu berapa menit itu. Kalau di sini terlalu 50 menit. Cuma 28 menit yang terrecord Pak. Yang rekam 8 menit. Coba dibuka. Itu kehapus karena aksinya nggak stabil, jadi hanya dari 54 menit ini hanya 28 menit, nggak apa-apa. Nanti yang 54 itu dikirim, yang penting ini nanti satu absen dulu gitu aja ya. Ini tak absen dulu. Ini udah ini antisipasi nanti selain juga ini rekam. Ini selain di streaming juga Bu ini rekam. Nanti rekamannya Bu ini upload dulu di YouTube. Kalau enggak kayak itu kayak gini lah hasilnya. Udah Bu ini prediksi mesti kayak gitu. Koneksinya kurang stabil soalnya. Nah ini kan 54 kan? Ya kan? Tapi nanti yang karena di streamingnya cuma 28 tadi. Separuhnya ya. Yang penting ujian atau absen dulu aja ya. Jadi, kalau Bu ini makan sih kalian masuk kalau enggak kerja itu karena kalau lihat video kadang-kadang ini ya dijelaskan ini kadang masih bingung ya. Enggak hubungan sama email. Jadi ada yang tidak baiknya seperti apa? Kalau dulu kita mau kembali kita nanti kalau misalnya kita mau mencari kita tidak mempromosikan misalnya meskipun itu masih dilakukan nggak bisa. Ya. Bisa. Linknya apa ya yang gini? Salah aku. Sebentar. Link Google Drive olahraga. YouTube ini ya. Ini ya. Oh, belum foto. Bentar, foto dulu. Ternyata fotonya belum. Apa? Wes kowe ditunggu malah ada mlebu. Ini udah jadi ikut. Ada katanya dosen sini dulu mau ketemu siapa ini? Jenenge sapa? Pak Jalari. Basir. Oh, Basir mungkin karena Pak Anu meninggal itu loh. Enggak tahu ya Bu, enggak tahu. Iya, memang enggak tahu. Lawang aku ibu ngerasa. Terus mau minta surat itu apa?
surat keterangan pernah jadi dosen di sini. Iya. Ya, saya suruh nunggu dulu, Mel. Suruh nunggu dulu, Bu. Bilang aja Bu ini baru ngajar gitu. Ditunggu sebentar lagi. Kamu nggak jadi ikut, Mel? Oh, ada tugas. Biasanya kan beda. Email kan anu. Oh sama? Bisa lah kok email bisa. Kemarin itu tau Heeh. pertengahan semester kepencet online bu pas ini kelas online pas fakta beliin ke offline nggak bisa terus iya akhirnya begini itu Nah, udah alhamdulillah bisa absen. Coba oh ini juga Pak Agus disuruh pakai ini sama Pak Agus. Ini yang Nah, kamu tuh baca videonya, lihat videonya, apa? Download, install, publish, Operis 8 sama Vios Viewer. Kamu udah itu? Nah, tanya email kalau bingung atau kalau tanya Bu ini nanti kapan-kapan boleh. ini gue loh Lihat dulu videonya, mudeng nanti. Ini tadi soalnya koneksi ini nggak stabil loh, muser-muser terus kok. Kamu udah sampai situ udah, visualisasinya juga udah. Masih satu kan pertemuan satu itu kan untuk satu tugas. Terus jadi cari judul. Begitu dikoreksi dulu sama Pak Agus. Nah misalnya, oke bisa lanjut ke tugas. Oh belum sampai ke visualisasi fast viewernya. Nah kamu judulnya sih yang penting. Tapi judulnya itu harus itu Bu, carinya misalnya Iya dari ChatGPT gitu. ChatGPT kan ada forum itu juga suka Pak Agus tapi kan. Nah itu boleh ini, nah aku harus lembar sih, lembar jawaban ini. Lihatan video nih. Jadi kamu kan masih blank bingung sama sekali nggak tahu. Ya tadi yang dikatakan Bu ini tadi, tolong bantu saya mencari bidang penelitian di bidang manajemen apa kesukaanmu. Tolong bantu saya mencarikan topik di bidang manajemen pemasaran yang sedang tren saat ini apa. Nah, misalnya kayak gitu. Nggak harus persis yang seperti yang Pak Agus, tapi ya intinya kayak gitu. Nanti kalau sudah muncul tanya lagi apa research gap dari penelitian ini kayak gitu. Kayak diikuti aja nanti dilihat videonya ya. Udah bisa di absen kok yang penting. Saya ya Bu ini tak namani tamu dulu ya. Kamu di